satu kesempatan buat saya untuk bisa mempresentasikan. Seperti yang sebelumnya mungkin saya akan coba buka dulu materinya. Oke, ya. Oke, baik ya. Saya akan perkenalkan dulu ya, Biovital ya. Ini adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2005. Sebetulnya adalah yang diawali dengan PT Dinamika 3 Pilar. Jadi pada saat itu 2005 seorang CEO yang namanya Pak Arianto Widodo membuat perusahaan namanya Dinamika 3 Pilar. Ini bergerak dalam apa? Dalam televisi, ya, dunia pertelevisian. Jadi menjual produk e-commerce atau jual produk di media televisi. Mungkin Bapak Ibu masih suka lihat di acara apa ya, pagi hari. Itu kalau nggak salah di TV One masih ada tuh, ya, tentang kesehatan, ya, baik kalung Ginsamyong dan lain sebagainya. Ya itulah ya produk kita. Lalu di tahun 2016 baru dibuat Biovital. Ya dari sistem penjualan melalui media televisi, ya, ke sistem sekarang adalah sistem berjenjang, multi level marketing lah seperti itu. Kenapa kok bisa berubah dari televisi ke dunia multi level marketing? Ini ada kisahnya juga. Jadi Pak Arianto tuh merasa bahwa kalau saya hanya memperkenalkan produk yang luar biasa kesehatan ini di televisi, hanya sebagian orang yang melihat, betul nggak? Karena orang biasanya nonton TV yang ditonton apa, Bu? Sinetron. Yang sekarang lagi viral sinetron apa, Bu? Apa, Bu? Ikatan Cinta. Ya Bapak ikut nonton juga? Sedikit kalau dia diajak ibu katanya. Bapak mah pasti nggak mau lah ya nonton kayak gitu. Ya ibu-ibu nih biasanya. Ya kalau ada iklan ganti channel. Apalagi nih? Oh Ikatan Cinta, oh kesini ganti lagi. Ya. India juga suka ya dia berseri. Ya, yang bintang filmnya nangis, ibu ikut nangis gitu ya. Padahal bukan saudara, bukan apa gitu ya. Karena alurnya ceritanya seru gitu ya. Atau juga, oh ya pengalaman hidup saya seperti itu gitu ya, pahit banget gitu ya. Nah biasa itu yang dilakukan. Nah makanya Pak Arianto bilang kurang maksimal karena orang yang nonton sekian persen dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi artinya kurang efektif menawarkan produk di pertelevisian ternyata. Karena apa? Orang-orangnya paling suka sinetron ataupun yang lainnya. Maka dibuatlah sistem ini. Ya, yang pertama itu. Yang kedua adalah daripada saya bayar iklan ke televisi atau bayar siaran ke televisi, lebih baik ikut mensejahterakan rakyat. Artinya apa? Artinya siapa yang menjual dia akan mendapatkan bonus. Seperti itu, pemikirannya sederhana sekali. Lalu yang ketiga apa? Informasi kesehatan lebih banyak didapat dari mulut ke mulut. Kalau kita menawarkan orang, memberitahu produk, lebih banyak orang tahu daripada harus nonton TV kan gitu ya. Gitu ya. Jadi itu sekilas dari PT Biovital. Next. Lanjut. Oke ya. Di sini ada yang sehat badannya. Ada yang merasa sehat 100% jiwa raganya. Tunjukkan saya kasih hadiah. Tidak. Ayo, Gak ada yang berani mengklaim dirinya sehat. Pak, hari ini sehat 100% Pak? Sehat Mas. Yakin Pak? Jangan ketawa ya. Yakin 100%? Bapak sehat Pak? Enggak. Bu? Merasa sehat? Ya merasa. Tapi
tapi sehat tidak? Lagi sakit. Hipertensi tinggi. Iya. Masya Allah. 8 tahun hipertensi, Bu. Rasa sehat. Tidak mau terlihat sakit, padahal jeroan sakit nih. Masya Allah. Jadi komplikasi, Bu, ya. Iya, saya juga komplikasi, Bu. Ya, dari emas sampai kemarin itu terakhir GERD saya memang luar biasa. Lalu ada sinus. Tapi alhamdulillah setelah masuk Biovital saya konsumsi, alhamdulillah netral semuanya. Kolesterol saya tinggi, asam urat saya tinggi. Tapi alhamdulillah wasilah dari produk Biovital. Jadi nggak ada yang mau ngaku hari ini sehat 100%, nggak ada? Enggak. Yakin? Yakin. Alhamdulillah, hadiahnya saya bawa lagi. Punya atau itu sama. Loh iya, Bu, kalau sehat 100% saya kasih hadiah. Berarti ibu bisa jaga diri, bisa merawat diri, pola makan ibu bisa bagus. Ya, nah memang sebetulnya ya tubuh sudah memiliki sistem untuk membersihkan diri sendiri. Ada nggak? Ada. Ya, sebetulnya kita sudah punya nih secara otomatis racun dalam tubuh dinetralisir oleh siapa? Oleh tubuh kita sendiri. Ya, nih. Namun ketika racun itu melebihi kemampuan, maka imun kita nggak kuat nih. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu kenapa? Kok zaman dulu bisa loh ya? Orang dulu lebih kuat. Jadi ada penyakit, ada racun, langsung tubuhnya tuh langsung menetralisir. Tapi zaman sekarang mulai itu, ya kena dikit nggak bisa, imun dalam tubuh nggak bisa untuk bisa menjaga. Kira-kira kenapa, Bu? Pola makan. Terus pola kurang istirahat ya. Pola makan, kurang istirahat, apa lagi? Polusi. Pikiran. Ya, pikiran, curhat dong. Gak apa-apa. Memang orang yang pikirannya berat, salah satunya harus curhat. Supaya apa? Supaya nggak kumpul. Curhat nggak boleh sama siapa aja. Ya, sama bantal boleh, sama siapa aja nggak apa-apa. Asal jangan ke tetangga. Benar nggak? Jangan ke orang lain, karena apa? Bisa disalahgunakan. Kalau kawan itu memang mengiyakan, kan kadang-kadang kalau kita curhat biar senang, teman bilangnya oh iya, dalam kan enggak kan gitu. Di depan ngomong, jangan ngomong ke siapa-siapa ya. Terus sampai 100 orang ngomongnya kayak gitu terus. Salah nggak? Enggak, orang dia bilang ke satu orang jangan ngomong ke siapa-siapa kan gitu. Ya. Itu ya. Lalu jika tanda-tanda tersebut sudah muncul, berarti Anda harus melakukan detox. Kalau sudah imun kita sudah nggak kuat nih nahan, munculnya apa? Pusing, kebas-kebas dan lain sebagainya. Itu tandanya kita sudah tidak bisa menahan. Tubuh kita sudah tidak bisa melindungi dari racun. Dan kalau sudah banyak racun, maka apa yang harus dilakukan? Detox, bersihkan lagi badan kita. Ya, karena tidak ada penyakit yang disebabkan oleh apa? Sebetulnya kan tubuh ini aliran darah ya. Sakit itu karena dari situ. Ya, proses tubuh kita nggak lancar. Ya, itu. Next. Ya. Karena pertanyaannya, apakah tubuh kita penuh dengan racun? Tadi dibilang pola makan, pola tidur, istirahat, lalu apa? Polusi. Menyumbang racun nggak? Menyumbang racun dalam tubuh kita. Berarti tubuh kita penuh dengan racun nggak? Iya. Setiap hari, iya. Ya. Apa racunnya dari mana sih? Ada yang tahu nggak? Makanan. Makanan yang bagaimana? Hah? Yang gurih-gurih. Yang mengandung banyak lemak. Makanan apa, Bu? Bakso. Nah, yang lemak-lemak bakso. Yang bahaya baksonya apa campurannya? Campurannya apa campurannya? Saus. Ya, boraknya. Saus terbuat dari yang pewarna dari apa? Cuka. Enggak, saus itu sendiri bahan bakunya dari apa? Tomat yang di mana?
yang busuk, cabai busuk, ubi busuk, masuk ke gilingan, masuk dalam botol, rasanya enak gak? Enak. Loh iya bener gak? Apalagi ibu-ibu nih, kalau lagi pusing, waduh, makan mie ayam, makan saus pakai mie ayam. Gak, habis kalau makan mie ayam, sausnya yang kelihatan saus. Iya, kalau nggak keringetan, nggak keluar air mata, nggak mantap katanya. Benar nggak? Itu ibu-ibu. Wah, level 3, level 5, uha-uha gitu ya. Esnya, es kelapa, uha-uha, tambah enak gitu. Nah, nggak disadari bahwa itu penuh racun. Ya, wow, yang penting segar, betul segar, tapi lambung kita bagaimana? Hari itu mungkin nggak berasa. Sama kalau kita nyuci piring, Bu, ya. Pakai sabun, ada lemak-lemak bekas makanan kan masuk ke dalam pipa. Hari itu pipa itu gak ada masalah, karena yang nempel sedikit. Sama racun kita nempel sedikit, sedikit lama-lama menebal. Nah, aliran air dalam pipa itu tersumbat nggak? Tersumbat. Sama dengan diri kita nih, banyak akhirnya tersumbat, maka aliran darah tidak lancar. Nah, contohnya misalkan banyak racun apa sih yang kita bisa lihat secara kasat mata aja ya? Kalau tubuh kita banyak racun nih, tandanya lemah, letih, lesu. Kalau kita lemah, letih, lesu tiap hari udah pasti dalam tubuh kita lagi banyak racun. Itu harus langsung detok. Apa cara detoknya? Nanti kita kasih tahu. Ya, berarti kita lagi banyak racun. Atau kembung dan buang gas. Buang gas itu hitutnya. Ya, Pak, kok nggak boleh kentut? Siapa bilang nggak boleh kentut? Kentut mahal di rumah sakit. Ya, habis operasi kalau nggak kentut bahaya, nggak makan tuh, nggak minum. Ya, tapi kentut yang bagaimana ya berlebihan, ya 2 menit sekali berat gitu ya. Kalau cuma suaranya doang nggak masalah. Nah itu ada suara bau udah, tapi itu masih untung Bu. Orang tahu baik Bu kentut bau, iya. Ini yang nggak ada suara tahu pura-pura deh, itu dia padahal dia sendiri. Ya. Nah, aroma itu ya kita juga bisa menandakan bahwa aroma itu tubuh kita lagi nggak bagus. Ada nggak yang keluar gas nggak bau? Ada. Ya, walaupun kentutnya besar atau kecil nggak bau, nggak terasa. Berarti memang tubuhnya lagi bagus. Tapi kalau baunya luar biasa sampai orang pingsan, nah ini ya harus mohon maaf lahir batin Bu. Walaupun ibu yang ngolah, ya, tapi orang lain terganggu polusi, minta maaf. Ya, kurang konsentrasi nih kadang-kala kurang konsentrasi. Disuruhnya apa sama suami, yang disajikan apa? Ya, Pak mau teh manis, mau diaduknya garam. Kadang-kala gitu, nggak connect, ya, nggak connect. Next, hidung tersumbat dan berdahak ini otomatis. Racun dalam tubuh kita lagi banyak, akhirnya flu dan lain sebagainya. Ya, next. Buang air besar bermasalah, sebelit ataupun mencret, ya berarti tubuh kita lagi nggak sehat, banyak racun, kita kurang serat dan lain sebagainya, ya. Lalu kulit bermasalah, kadangkala kalau kita gores tuh pusing ya, apa sih kalau disebutnya yang garis putih itu? Gurik apalah gitu ya, pokoknya kalau di ini putih gitu ya. Pak bagus dong saya kulit kayak jadi putih semua ya, nggak gitu juga, berarti kulitnya nggak sehat. Lalu cepat keriput, usia 25 keriputnya melebihi dari orang 50, ada nggak? Ada nggak yang 50 tapi kulitnya belia? Ada. Nah ini ya. Nah pertanyaannya adalah sumber racunnya dari mana? Kalau tubuh kita banyak racun, maka sumber racunnya dari mana? Betul tadi, dari bahan makanan. Next, dari karbon monoksida. Next Bu, langsung saja. Ini adalah polusi udara yang dihasilkan dari asap kendaraan dan lain sebagainya. Ya, lalu merkuri dari kosmetik. Nih kadang-kala ibu-ibu nih mau cantik tapi hemat, bener nggak? Zaman sekarang banyak tuh, ngapain ribet-ribet beli yang mahal, 20.000 bisa kinclong, bener nggak? Banyak iklan kayak gitu Bu. Ya, beli kosmetik 20.000, gosok putih, besokannya belang-belang, rasain aja. Ya, jangan kemakan iklan Bu. Ya, mau glowing, ongkosnya mahal nggak? Mahal. Ya,
Boleh nggak? Boleh. Konsultasi sama bapak. Pak, mau istrinya cantik terus nggak? Mau. Glowing. Mampu nggak Pak? Enggak. Ya udah, nggak usah mimpi. Gitu. Lah iya benar nggak? Ibu dandan cantik untuk siapa? Untuk suami kan? Tapi lihat dulu suami mampu nggak? Boleh cantik seadanya gitu kan? Sederhana saja. Ya nggak perlu glowing. Ini maksain mau glowing beli 20.000, jadi glowing hari itu, besok cuci muka belang-belang, malah diomelin sama bapaknya. Rek naon sih mah, lalaguan baik gitu kan? Merkuri. Lalu rokok aktif dan pasif ini juga yang menyumbang sumber racun. Masih banyak yang perokok-perokok, Bapak juga perokok. Pak perokok ya Pak? Gak ada masalah Pak. Ya, saya juga perokok dulu. Ya, gak masalah. Ya, Bapak Ibu, mungkin ibu-ibu ada yang merasa risih ya. Kalau di rumah suami merokok, aduh, jangan dilarang Bu. Dilarang malah ngerokok terus. Dipersilakan, Bapak silakan merokok tapi jauh. Jakarta rokoknya. Tapi biasa kata Bapak, ya merokok kan ngilangin stres. Benar, stres. Habis rokok stresnya muncul lagi, nggak habis jadi gitu ya. Pak, sehari berapa bungkus Pak rokok Pak? 2 bungkus, wah luar biasa. Oh, ibu bilang 2 bungkus, 1 bungkus sekarang 20.000, 2 bungkus 40.000, coba nabung bisa beli rumah. Bohong Pak. Saya tak rokok nggak beli itu Pak. Habis juga buat masak kan gitu. Jadi nggak di situ patokannya. Ya, Bapak 2 bungkus itu termasuk aktif apa pasif? Hah? Aktif. Kalau saya bilang masih pasif Pak. 2 bungkus masih perokok pasif. Karena apa? Rokoknya yang nyamperin, bapaknya diem. Tapi kalau bapaknya yang nyamperin, itu namanya bapak perokok aktif. Aktif nyamperin rokok gitu ya. Jadi gitu ya. Setidaknya bapak tahulah rokok ini sebagai penyumbang racun. Ya. Untuk diri sendiri nggak apa-apa, tapi untuk orang lain ya coba dihindari seperti itu ya. Memang nikmat banget merokok, dulu saya perokok berat. Ya. Lalu apa? Hidrokarbon dari apa? Dari makanan-makanan. Bu, lebih bagus makanan itu direbus, dipepes ya, ketimbang digoreng atau dibakar. Ya. Lalu apa? Bakteri dari luar ya, dari biasanya dari udara dan lain sebagainya itu. Bakteri. Ini adalah sumber-sumber racun nih yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehari makan berapa kali? 3 kali. Menurut guru SD. Iya benar nggak Pak? Kita hidup sehat makan 3 kali anak-anak, pagi, siang, malam. Ternyata berapa kali kita makan? Lebih. Makan pagi menjelang siang mie ayam, makan siang menjelang sore bakso tahu, somai dan lain sebagainya. Makannya racun lagi masuk ya nggak, saus lagi, cabai lagi. Cabai bagus nggak? Bagus, kelebihan juga buat lambung nggak bagus. Ya, sumber racun. Racun itu akhirnya masuk ke dalam tubuh. Di mana dia mengendapnya? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Mengendapnya di mana racun dalam tubuh kita? Mana? Pencernaan. 1. Pencernaan itu apa aja Bu? Biologi masuk nggak? Apa bolos terus? Usus. Oke. Lalu apa lagi Bu? Nah dulu, Ibu udah jawab. Pertama, pencernaan, lambung dan lain sebagainya. Kedua, di mana lagi? Ginjal, enggak. Habis lambung kemana? Habis lambung kemana? Darah. Sambung. Ya. Darah, usus, lambung, satu lagi. Hati. Paru-paru Pak. Hati. Hah? Di mana? Kira-kira? Hati. Polusi itu kan Hati. racun ya. Biasa menempelnya di mana kalau polusi udara apa dan lain sebagainya nempelnya di paru, di kulit. Kalau di dalam itu makanan ngumpulnya ada di usus, lambung, karena yang olah makanan. Lalu di darah, setelah diolah masuk ke dalam darah, ya, gitu. Next, nih, ya. Sehingga apa? Kalau racun itu ada di darah, maka apa yang terjadi? Terjadilah pengumpalan darah. Ya,
Yang diakibatkan oleh racun, maka darah mengental, pengentalan darah. Sehingga apa? Sirkulasi darah tidak normal. Maka terjadi apa yang terjadi? Pusing. Karena kekurangan oksigen dalam darah. Kenapa oksigen tidak bisa Sirkulasi. Sirkulasinya bagus karena apa? Endapan darah yang menghambat. Oksigen nggak lancar masuk ke otak, ke jantung, ke alat vital. Betul nggak? Ya, sehingga sering pusing, sering kebas-kebas. Untuk bapaknya nih nggak kuat. Ya, karena apa? Aliran darah kita nggak lancar. Ya, ibunya udah maju lah ya, kumaha tuh. Ya, karena apa? Aliran darah nggak lancar, maka produktivitas nggak kuat, nggak lancar. Betul ya Pak ya? Kadang-kala keinginan besar, tapi kemampuan nggak kuat. Ibunya aja yang nyengir gitu ya. Awas ya, balas kurang. Karena sepele sebetulnya aliran darah kita nggak lancar, sistem oksigen kita nggak lancar, ya pusing, ngantuk, kebas-kebas, itu yang terjadi. Nih, gara-gara racun menyerang di darah. Yang kedua, di lambung dan usus, ya penyerapan gizi terhambat karena racun, ya. Biasa kita ini kalau makan dulu waktu SD diajarkan juga kita makan berapa kali kunyahan baru ditelan. Ada yang tahu? Berapa kali kita kunyah dulu baru ditelan? Hah? 20? 21? Sekitar 21, 27 lah ya kalau nggak salah seperti itu. Baru ditelan. Untuk apa? Untuk membantu lambung kita tidak bekerja keras. Iya, ya. Sehingga apa? Tidak terjadi luka. Ya, nih. Apalagi yang kurang serat. Jatuhnya apa? Sembelit. Susah buang air besar. Atau ya mengkret. Ya. Sembelit, ya. Apalagi yang kurang makan sayur dan buah. Ada yang nggak suka sayuran? Biasanya bapak-bapak yang agak kurang, ya. Apalagi makan buah. Aduh Pak, buah kalau ada kondangan baru makan buah. Karena buah mahal, jadi kalau kondangan ada kayak jauh lumayan, kayak jeruk lumayan. Ya. Mudah-mudahan di sini enggak. Jeruk Bali banyak banget di pinggir jalan. Ya, ini. Lalu yang ketiga, sarangnya ada di mana? Di kulit nih. Kulit sensitif, apalagi kena debu sedikit jerawat muncul. Yang paling risih siapa? Ibu-ibu sama anak-anak perempuan nih biasanya. Kalau bapak mah masa bodoh mau jerawatan mau apa, yang penting kantong tebel, cewek cakep juga datang kan gitu. Ibu-ibu muncul sedikit aja ributnya minta ampun. Ya, baik yang masih sendiri maupun yang udah punya suami. Istri saya kalau muncul ini, saya bilang risih amat sih orang udah punya suami juga. Oh ya enggak begitu. Ya Allah. Oke. Ya, sangat sensitif kulit, terutama bagian wajah. Kenapa? Kenapa wajah lebih sensitif? Tipis terus? Karena paling depan menghadapi. Coba kalau ibu jalannya belakang, mungkin agak terjaga. Next. Nah, caranya gimana? Caranya dicuci, darahnya dicuci, ususnya dicuci, mukanya juga dicuci. Pernah cuci darah? Belum? Mau? Gak mau? Ada cuci usus pernah? Mau? Masya Allah, mahalnya minta ampun. Tapi memang harus dicuci, katanya gitu. Dibersihkan lagi, didetok lagi. Terus bagaimana kalau nggak mau ke rumah sakit? Rumah sakit mahal, cuci darah atau enggak usus dibelek dulu, dicuci pakai rinso gitu ya. Lumayan. Ada cara lain? Ada. Ya. Bagaimana? Ibu konsumsi buah dan sayur untuk menjaga pola makan hidup. Pak, berapa banyak? Ya makan sayur dan buahnya juga harus banyak. Bukan sehari sepiring,
2 iris mangga ya kan kebagian juga gitu ya. Harus dibersihkan 3 bagian. Caranya gimana? Next. Lanjut. Next saja. Ya, caranya ya kita memang ada 3. Nah, ini yang cara pertama ibu bapak konsumsi buah dan sayur. Tapi banyak, harus banyak karena memang organ kita perlu. Racunnya banyak banget makan kita pola makan. Ya, kalau cuma makan sayur buah sedikit nggak akan bisa. Ya. Nah, kita punya 3 produk sebetulnya, ini adalah beberapa produk saja, banyak lagi produknya, cuman ini yang kita coba akan presentasikan. Yang pertama adalah vitamin drink, nanti saya akan informasikan produk apa dan bagaimana. Lalu juga vitamin spray, ini untuk di luar, dan ini kalung ginsamyong, ya. Ini adalah 3 serangkaian produk pembersih tubuh kita. Ya, next. Oke, kita akan coba lihat dulu. Ini video usus ya. Ibu bapak mungkin belum tahu di dalam itu usus bagaimana sih. Kita akan tonton sebentar. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran.